Gerakan Revolusi Iran atau IRGC meluncurkan rudal balistik gelombang ke-54 ke arah Israel. Salah satu rudal yang diluncurkan adalah rudal strategis berbahan bakar padat Sejil. Jangkauan Sejil mencapai 2.000 km dan dapat menyerang jauh di dalam wilayah musuh. Bahkan rudal ini bisa mencapai seluruh Israel dan Eropa Tenggara. Rudal ini berukuran panjang 18 meter dan dapat membawa muatan sekitar 700 kg. Selain Sijil, Iran juga meluncurkan rudal Khorram Shah, Kheibar, Sekan, Qadr, dan Emad. Ya, 2 minggu lebih perang Amerika-Israel dengan Iran berkecamuk, Iran makin unjuk gigi kecanggihan rudalnya. Salah satunya rudal Sejil. Rudal menarik milik Iran ini kini menjadi rudal yang paling ditakuti selama serangan balasan Iran karena kecepatannya dan sulit dilacak. Lebih dari 2 pekan perang antara Iran dengan Amerika dan Israel, saling serang rudal terus terjadi. Rudal-rudal Iran berhasil meluluh-lantakkan Israel dan aset militer Amerika di kawasan Teluk. Salah satunya rudal Sejil yang masuk jenis rudal balistik jarak menengah. Rudal jenis ini menjadi rudal andalan Iran dan paling ditakuti. Iran menjulukinya senjata burung ababil dan rudal menari karena geraknya yang lincah. Berbeda dengan rudal lainnya, Sejil menggunakan 2 tahap pendorong dan bahan bakar padat sehingga bisa meluncur cepat dan sulit dilacak. Sejil memiliki panjang 18 meter dan bisa mengirimkan muatan hingga 700 kg. Jangkauan maksimalnya 2 hingga 3.000 km, mampu menjangkau hingga Eropa Tenggara. Dilansir dari Euronews, dalam waktu 7 menit sejak ditembakkan, Sejil bisa melesat menembus Iron Dome dan menjangkau Tel Aviv. Sejil dirancang untuk menjadi pengganti rudal berbahan bakar cair. Dengan kecepatan dan kemampuannya membuat Sejil sulit dicegat sistem pertahanan. Nama rudal Sejil diambil dari ayat Al-Quran surat Al-Fil dari kata sijil atau tanah liat yang dibakar. Rentetan serangan rudal Sejil terus diluncurkan Iran ke jantung-jantung pertahanan Amerika Israel dalam rangkaian Operasi True Promise 4. Ya, rudal Iran kembali menghantam wilayah Tel Aviv. Serangan rudal ini membuat kerusakan dan dampak di beberapa wilayah Tel Aviv. Ya, Iran kembali menghantam Tel Aviv dengan rudalnya. Iron Dome tak mampu menahan rudal ini hingga menghantam beberapa titik di Tel Aviv. Rudal canggih milik Iran menghantam jalan raya dan tempat parkir. Akibatnya sejumlah mobil dilaporkan rusak, meski belum diketahui berapa jumlah korban akibat serangan ini. Sementara itu, kota Isfahan, Iran mendapatkan serangan udara berskala besar. Serangan Amerika dan Israel ini mengakibatkan ledakan di sejumlah titik di kota Isfahan, menewaskan 15 orang. Ledakan hebat mengguncang usai kawasan industri di kota Isfahan, Iran Tengah, Sabtu siang tiba-tiba diserang. Serangan menargetkan sebuah pabrik yang memproduksi peralatan pemanas dan pendingin. Serangan terjadi di hari kerja saat aktivitas produksi dan menewaskan 15 pekerja pabrik. Pemerintah Iran menuding serangan tersebut dilakukan oleh Amerika Serikat bersama Israel sebagai bagian dari operasi militer yang terus berlanjut. Ledakan juga terjadi di sejumlah titik di Isfahan, memperlihatkan asap tebal yang membumbung usai ledakan.
Serangan terjadi di tengah memanasnya konflik Amerika-Israel dengan Iran. Serangan ini memicu balasan dan membuat Iran merespon dengan meluncurkan serangan ke Israel. Amerika mengumumkan mengirim ribuan prajurit marinir ke Timur Tengah mendekati Iran. Kapal amfibi USS Tripoli sudah meninggalkan Camp Hansen menuju perairan Arab. Akankah konflik tiga negara ini menjadi konflik darat? Lebih dari 2 pekan konflik antara Amerika, Israel, dan Iran belum juga ada tanda-tanda akan mereda. Alih-alih negosiasi, Amerika mengirim 2.500 marinir mendekati Selat Hormuz, seiring meningkatnya tensi di kawasan ini. Kapal serbu amfibi USS Tripoli LHA-7 bersama 2.500 prajurit marinir sudah berangkat dari Camp Hansen di Okinawa, Jepang menuju Iran. Saat ini kapal diperkirakan berada di timur perairan Taiwan dan diperkirakan juga kapal tiba di perairan Arab sepekan ke depan. Jika USS Tripoli tiba di perairan Arab, maka ada 2 kapal besar di perairan Arab bersama dengan USS Abraham Lincoln. Beberapa jam setelah informasi pengiriman pasukan besar-besaran ke Timur Tengah, Amerika merilis rekaman yang diduga menunjukkan serangan Amerika ke Pulau Khark, Iran, yang menangani 90% ekspor minyak mentah negara tersebut. Amerika menyebut akan menghancurkan setiap target militer di pulau penting Iran dalam sebuah unggahan di Truth Social. Amerika mengklaim infrastruktur minyak tidak terkena serangan, tetapi memperingatkan bahwa infrastruktur tersebut bisa jadi sasaran jika Iran terus memblokade Selat Hormuz. Pemirsa, Mojtaba Khamenei, pemimpin tertinggi Iran yang baru dikabarkan telah diterbangkan ke Rusia setelah mengalami luka-luka akibat serangan Amerika dan Israel akhir Februari lalu. Evakuasi secara diam-diam ini dilakukan agar putra mendiang Ayatollah Ali Khamenei ini bisa menjalani operasi kaki untuk menyelamatkan nyawanya. Operasi pengobatan dilaporkan dilakukan di Istana Kepresidenan Presiden Vladimir Putin.